Hai Sobat Juara, selamat datang di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Balik lagi sama aku Maitza nih. Apa kabar nih Sobat Juara di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di kelas hari ini Sobat Juara, ini adalah kelas yang sangat spesial karena kita sudah menyambut Sobat-Sobat Juara yang kembali lagi ke tahun ajaran baru dan harus kembali ke sekolah. Nah, bedanya kayaknya sekarang sudah full offline ya Sobat Juara ya. Gimana nih perasaannya? Senang atau mungkin lebih pilih untuk di rumah? Ketik di kolom komentar di bawah ini ya Sobat Juara. Nah, hari ini aku mau bahas terkait dengan bedanya nih masuk ketika kelas offline dan juga kelas online. Mungkin bagi sebagian sahabat-sahabat juara di rumah, ada yang sudah pernah merasakan nih rasanya sekolah secara offline gitu ya. Mungkin dari awal sampai akhir sekolahnya offline, atau ada juga yang mungkin mengalami transisi. Jadi sudah offline dulu awalnya, terus kemudian ada pandemi dan akhirnya harus kembali online. Nah, sekarang harus kembali offline lagi gitu. Atau ada juga yang dari awal memang sudah masuk secara online gitu ya, dari tahun ajaran baru gitu. Jadi banyak perbedaan yang mungkin sahabat-sahabat juara di rumah rasakan gitu ya. Jadi mungkin experience-nya beda juga nih untuk teman-teman yang udah selama ini offline atau teman-teman yang baru merasakan online. Banyak pengalaman-pengalaman juga yang mungkin berbeda gitu ya yang dialami oleh sahabat juara di rumah gitu. Nah, kira-kira nih bedanya apa sih ketika kelas offline dan juga kelas online gitu ya. Dan mengingat sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan 100% kembali ke sekolah offline gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan juga khususnya untuk teman-teman sahabat juara yang di rumah yang selama ini kelasnya online gitu ya. Mungkin belum pernah bertemu dengan teman-teman kelasnya gitu, belum pernah bertemu secara langsung dengan para guru gitu. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dari segi etika mungkin dan juga penampilan yang bisa membuat sahabat-sahabat juara lagi lebih siap lagi gitu ya untuk masuk ke dalam kelas di tahun ajaran baru. Nah, kita akan ngobrol nih pertama-tama dari etika berpakaian ya sahabat juara. Mungkin kalau selama ini sahabat juara di rumah kelasnya online gitu ya, kita bisa aja bangun tidur terus gak pakai baju seragam sekolah gitu ya, langsung buka laptop terus kemudian buka Google Meet atau Zoom misalnya, dan kemudian bertatap muka dengan guru gitu. Ada juga yang off cam gitu ya. Jadi banyak banget nih sahabat juara mungkin yang mengalami karena di rumah gitu mungkin kita off cam aja dah gitu ya, nggak usah on cam dan yang penting kita hadir di situ. Nah, tapi ketika kembali ke sekolah otomatis hal-hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan kembali gitu. Sahabat juara harus bertatap muka dengan guru dan yang terpenting adalah sahabat juara harus berpakaian rapi. Ya, jadi ada seragam yang harus dipakai, kemudian harus rapi dari mulai tatanan rambut, kemudian seragam juga harus lengkap dengan atributnya dan juga harus wangi gitu ya, harus mandi gitu. Mungkin kadang-kadang sahabat juara di rumah ketika kelas online gitu ya, jarang yang siap-siap udah mandi dulu gitu. Mungkin langsung buka laptop dan langsung mengerjakan tugas atau langsung masuk ke dalam kelas gitu. Nah, sekarang ketika kelas offline, hal tersebut sudah harus dikurangi lagi dan sahabat juara harus siap-siap lagi dari awal, mungkin persiapannya jauh lebih pagi lagi gitu. Nah, kenapa nih kira-kira dari beretika berpakaian pun harus diperhatikan gitu ya oleh sahabat juara, karena ini penting juga nih untuk sahabat-sahabat juara yang kemudian akan bertemu tidak hanya dengan teman sebaya tapi dengan guru-guru juga gitu, baik guru maupun kepala sekolah gitu. Otomatis kita harus menampilkan diri yang sebaik mungkin nih sahabat juara, dan juga biar kita bisa bersosialisasi lebih baik lagi, dan ini adalah bentuk penghargaan juga terhadap sekeliling gitu ya. Jadi ketika kita beretika berpakaian rapi, kemudian teman-teman yang lain yang melihat juga rapi gitu, otomatis sekeliling juga akan saling menghargai gitu. Nah, ketika masuk ke dalam ruang kelas nih sahabat juara, jadi biasanya kalau sahabat juara di rumah
ketika masuk ke dalam kelas online ya sahabat juara dari mana saja gitu ya, bisa dari dalam kamar atau dari ruang tamu gitu. Nah, tapi ketika sahabat juara sudah masuk ke dalam kelas kembali itu sahabat juara harus masuk ke dalam satu ruangan kelas di mana sahabat juara harus berada dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Nah, kira-kira nih ketika di dalam kelas itu juga ada etikanya ya, otomatis kita tidak bisa berlaku seenaknya nih. Misalnya kalau dari rumah dari awal kita mengerjakan dari ruang tamu atau dari kamar gitu ya, sekarang harus terpusat, kita punya mejanya sendiri-sendiri dan kita harus mendengarkan penjelasan dari guru secara offline gitu. Jadi kita mungkin harus membangun suasana yang lebih tertib lagi di dalam kelas gitu ya. Dan juga pengalaman-pengalaman seperti kita mute mikrofon atau off cam itu sudah tidak bisa lagi sahabat juara. Jadi harus siap dengan apapun pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru dan harus aktif juga nih di dalam kelas gitu ya. Jadi beretika ketika di dalam kelas mendengarkan guru dan kemudian bertanya itu adalah suatu hal yang signifikan dan sangat penting sekali dimiliki oleh sahabat juara di rumah gitu. Nah, kemudian ketika sudah selesai pengajaran, kemudian ada sesi diskusi atau tanya jawab, sahabat juara harus berkolaborasi secara real time 100%, udah nggak bisa dari rumah lagi dengan sahabat-sahabatnya di kelas gitu. Nah, kemudian kira-kira barang apa aja ya yang harus dibawa sama sahabat juara nih? Mungkin kalau kita di rumah gitu ya, belajar dari rumah, kita menggunakan device masing-masing gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika sahabat juara sudah kembali ke dalam sekolah, kembali di dalam ruang kelas, tidak serta-merta kita melupakan devices kita juga. Mungkin ada sebagian sekolah yang sudah menerapkan siswanya untuk menggunakan perangkat-perangkat seperti laptop ataupun tablet untuk pembelajaran gitu, karena mungkin sebagian sudah go digital juga. And it's a good thing actually, karena sahabat juara kemudian tidak perlu membawa buku yang berat gitu, karena sudah tersedia di dalam bentuk elektronik gitu. Kemudian untuk mengerjakan tugas, sahabat juara juga otomatis membutuhkan buku gitu ya, tetapi ketika mengerjakan dokumen-dokumen yang bisa dilakukan secara online, sahabat juara tinggal buka laptop aja nih dan kemudian melakukan tugas secara real time juga dengan sobat-sobatnya di dalam kelas gitu, dan itu bisa digunakan dengan satu perangkat laptop dan juga akses terhadap internet nih sahabat juara. Jadi sahabat juara bisa menggunakan tools-tools seperti Google Docs misalnya atau Google Slides untuk mengerjakan tugas secara kolaboratif gitu. Kemudian apalagi ya yang harus dibawa? Otomatis sahabat juara harus membawa hand sanitizer karena otomatis kita juga masih menerapkan 3M gitu ya sahabat juara, mungkin atau sekarang sudah 5M gitu. Jadi sahabat juara harus tetap menjaga lingkungannya dan harus tetap bersih dan menjaga diri masing-masing gitu. Kemudian apalagi ya, kalau aku dulu pasti bawa yang namanya kotak bekal untuk makan di sekolah. Nah, mungkin itu satu hal yang sahabat juara bisa bawa juga nih. Sekarang sudah kembali lagi ke sekolah, bisa menyiapkan makanan-makanan yang akan disantap saat istirahat makan siang gitu, dan juga botol minum. Otomatis sahabat juara harus siapkan botol minum air mineral untuk mencegah haus ya ketika lagi kelas berjalan gitu, dan kemudian perangkat-perangkat lain seperti alat tulis dan juga gadget mungkin gitu ya di luar dari laptop. Nah, tentunya penggunaan gadget atau devices itu boleh digunakan tetapi tidak saat pelajaran berlangsung ya gitu, kecuali memang dibutuhkan untuk pembelajaran di dalam kelas gitu. Karena balik lagi ketika kita sudah kembali ke dalam kelas, yang utama adalah bagaimana kita bisa engage dengan guru maupun peer to peer gitu, dari teman ke teman yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin adalah bahasa yang cukup apa yang harus dipertimbangkan ya oleh sahabat juara gitu. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian ketika sebelum masuk atau kembali offline lagi gitu ya, banyak guru maupun dosen yang
berpikir bahwa etika berbahasa yang baik itu perlu adanya gitu. Nah, mungkin hal ini tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat juara yang sudah memulai sekolahnya atau pembelajarannya itu dari online gitu, karena kurangnya pembelajaran akan hal tersebut gitu. Nah, ketika kembali ke dalam sekolah, otomatis bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang sopan dan juga formal, sahabat juara, karena kita tidak hanya berbicara dengan teman sebaya, namun kita juga berbicara dengan guru dan juga orang yang lebih dituakan gitu ya. Jadi ada etikanya masing-masing nih ketika sahabat juara bicara dengan guru atau bicara dengan sesama teman dan juga staf di sekolah gitu. Jadi kita harus tetap beretika baik dan berbahasa yang baik dan sopan juga gitu. Nah, itu tadi summary dari pembelajaran offline dan juga online gitu ya. Perbedaannya apa dan apa aja yang harus disiapkan oleh sahabat juara di rumah agar bisa lebih matang lagi nih persiapannya sebelum kembali ke sekolah. Gitu. Bagi sahabat juara yang sudah kembali ke sekolah, selamat dan selamat berkoneksi lagi dengan teman-teman maupun guru, dan tetap harus menjaga kesehatan sahabat juara masing-masing gitu. Nah, sekarang karena kita sudah mulai kembali perlahan ke dalam sistem pembelajaran yang offline gitu ya, tapi kita tidak perlu untuk melupakan sepenuhnya nih terkait dengan pembelajaran online, karena di beberapa hal pembelajaran online itu masih sangat menguntungkan bagi guru maupun bagi siswanya gitu ya. Jadi selamat kembali ke sekolah, teruslah belajar dan jaga kesehatan masing-masing. Nah, sahabat juara, untuk tahu kelas-kelas sebelumnya dan apa yang akan datang, bisa subscribe ke YouTube channel kita @kelasjuara, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @kelasjuara_id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah!